Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah nenek miskin seorang petani tomat yang selalu gagal panen karena diracun oleh warga yang tidak menyukainya. Suatu hari ia menyelamatkan keong emas yang hampir dimangsa ular besar. Tak ada yang menyangka selepas itu ladang tomatnya subur dan berbuah lebat berkat balasan dari keong emas yang ia selamatkan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu datang dengan perlahan, seperti enggan menyapa sebuah tempat yang begitu sunyi. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti ladang-ladang yang tampak kering dan tak terurus. Di tengah hamparan tanah yang luas itu berdiri sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya miring dan sebagian jeraminya sudah hilang, meninggalkan lubang-lubang kecil tempat air hujan sering menetes saat malam datang. Di dalam gubuk itu, seorang nenek tua perlahan membuka matanya. Namanya Senah. Usianya sudah 65 tahun, namun wajahnya terlihat jauh lebih tua dari itu. Garis-garis keriput menghiasi wajahnya seperti peta panjang perjalanan hidup yang penuh kesedihan. Rambutnya yang memutih diikat sederhana ke belakang, sementara tubuhnya yang kurus terbungkus kain lusuh yang sudah berkali-kali dijahit. Senah terbangun dari tikar tipis yang sudah hampir sobek. Ia duduk perlahan sambil memegang punggungnya yang terasa kaku. "Ah, tulang-tulangku ini," gumamnya lirih. Udara pagi terasa dingin. Dari sela dinding kayu yang renggang, angin masuk dengan bebas, membuat tubuh Senah sedikit menggigil. Ia menoleh ke sudut gubuk. Di sana, tergantung sebuah foto lama yang sudah menguning. Foto itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Suaminya. Senah menatap foto itu lama sekali. Matanya yang mulai redup terlihat berkaca-kaca. Ia berdiri perlahan, lalu mendekat ke arah foto itu. Tangannya yang keriput menyentuh bingkai kayu yang sudah usang. "Pak," ucapnya pelan. Suara Senah begitu lirih, seolah takut mengganggu kesunyian pagi. "Sudah lama sekali kau pergi meninggalkanku." Ia tersenyum kecil, tetapi senyum itu penuh kesedihan. "Kalau saja kau masih ada, mungkin ladang kita tidak akan seperti sekarang." Senah menghela napas panjang. Kenangan masa lalu tiba-tiba datang seperti angin yang menerobos pintu yang terbuka. Dulu, ladang itu adalah kebanggaan mereka. Ladang tomat yang luas, merah, dan segar. Suaminya selalu berkata dengan bangga, "Tomat kita paling manis di desa ini, nah." Senah masih ingat betapa ramainya rumah kecil mereka setiap musim panen tiba. Tetangga datang membeli tomat. Pedagang dari desa lain juga datang. Namun semua itu sekarang tinggal kenangan. Suaminya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, hidup Senah berubah menjadi sunyi. Namun bukan hanya suaminya yang hilang dari hidupnya. Ada satu orang lagi. Seseorang yang membuat hatinya sering terasa kosong. Anaknya. Senah perlahan duduk di kursi kayu kecil. Tatapannya kosong. "Anakku," bisiknya. Beberapa tahun lalu, anaknya pergi merantau ke kota. Awalnya ia berjanji akan kembali. Ia berkata akan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia berkata akan mengirim uang. Ia berkata akan membangun rumah baru untuk ibunya. Namun tahun demi tahun berlalu. Tidak ada kabar. Tidak ada surat. Tidak ada pesan. Tidak ada siapa-siapa yang datang membawa berita. Senah tidak tahu apakah anaknya masih hidup atau tidak.
Ia hanya bisa menunggu. Dan menunggu adalah hal yang paling menyakitkan bagi hati seorang ibu. Senah menatap pintu gubuknya, seolah berharap suatu hari seseorang akan mengetuknya. Namun pintu itu selalu tetap sunyi. "Apakah kau masih ingat ibumu ini?" gumamnya pelan. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Namun Senah segera menghapusnya. Ia tidak ingin terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan setiap hari. Ladang. Senah berdiri perlahan. Langkahnya pelan namun pasti. Ia mengambil caping tua yang tergantung di dinding. Lalu mengambil cangkul kecil yang sudah berkarat. "Baiklah," katanya kepada dirinya sendiri. "Hari ini kita coba lagi." Senah berjalan keluar dari gubuk. Matahari pagi mulai muncul dari balik perbukitan. Cahaya keemasan menyinari tanah yang luas di depan gubuknya. Di sanalah ladang tomat milik Senah berada. Ladang itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk menghidupi satu keluarga. Dulu. Sekarang ladang itu tampak berbeda. Tanahnya terlihat kering. Beberapa tanaman tomat berdiri lemah dengan daun yang menguning. Sebagian bahkan sudah mati. Senah berjalan perlahan di antara tanaman-tanaman itu. Ia berjongkok di samping salah satu tanaman. Tangannya yang kasar menyentuh daun tomat yang layu. "Kenapa kalian seperti ini?" katanya lirih. Ia mengambil ember kecil berisi air yang tadi ia bawa. Air itu disiramkannya perlahan ke tanah. "Minumlah, mungkin kalian hanya haus." Namun saat ia menyentuh tanah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah itu terasa keras. Dan ada bau yang tidak biasa. Senah mengerutkan keningnya. Ia mencubit sedikit tanah dan menciumnya. Bau itu terasa aneh. Seperti sesuatu yang pahit. Namun Senah tidak mengerti apa artinya. Ia hanya seorang petani sederhana. Ia tidak tahu tentang racun atau zat berbahaya. Ia hanya tahu satu hal. Tanamannya selalu mati sebelum panen. Setiap musim. Selalu seperti itu. Senah berjalan lebih jauh ke tengah ladang. Beberapa tanaman sudah benar-benar mengering. Daunnya menggulung seperti terbakar. Senah memegang salah satunya dengan hati-hati. Batangnya rapuh. Saat ia menyentuhnya sedikit saja, tanaman itu patah. Hati Senah terasa seperti ikut patah. Ia duduk perlahan di tanah. Matanya menatap ladang yang semakin kosong. Angin pagi berhembus lembut. Namun bagi Senah, angin itu terasa seperti membawa kesedihan. "Kenapa selalu gagal?" bisiknya. Tangannya mengepal tanah. "Padahal aku sudah bekerja sekuat tenaga." Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini ia tidak menghapusnya. Ia hanya menunduk. Diam. Lama sekali. Setelah beberapa saat, Senah mengangkat wajahnya ke langit. Matanya yang basah menatap matahari pagi. "Ya Tuhan," suaranya bergetar. "Kalau aku melakukan kesalahan, maafkan aku." Ia menarik napas panjang. "Aku hanya ingin hidup dengan tenang di ladang peninggalan suamiku ini." Senah menutup matanya sejenak. Lalu ia berkata lagi dengan suara yang lebih pelan. "Berikanlah sedikit saja keberkahan untuk ladang ini." Angin kembali berhembus. Daun-daun kering di ladang itu bergerak pelan. Namun tidak ada jawaban. Hanya kesunyian. Senah membuka matanya lagi. Ia menatap ladang yang masih dipenuhi tanaman yang hampir mati.
Namun meskipun begitu, sesuatu dalam hatinya menolak untuk menyerah. Ia berdiri perlahan, mengambil kembali cangkulnya. "Baiklah," katanya. "Kita tanam lagi." Langkahnya mungkin lemah, tubuhnya mungkin tua, namun hatinya masih memiliki harapan. Senah mulai menggali tanah. Satu lubang kecil, kemudian satu lagi, dan satu lagi. Ia menanam bibit tomat baru dengan sangat hati-hati. Seolah bibit kecil itu adalah harapan terakhirnya. Sambil menanam, Senah berkata pelan, "Kalau kalian tumbuh, aku akan sangat berterima kasih." Matahari semakin tinggi. Keringat mulai membasahi wajah keriputnya. Namun Senah tidak berhenti. Ia terus bekerja. Karena bagi seorang petani tua seperti dirinya, berhenti berarti menyerah pada hidup. Dan Senah belum siap menyerah. Di kejauhan, angin kembali bertiup melewati ladang itu. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di masa depan, ladang yang tanpa mati ini akan menjadi saksi sebuah keajaiban besar. Namun pagi itu, Senah hanya seorang nenek tua yang berjuang sendirian melawan nasibnya. Dan perjuangan itu baru saja dimulai. Pagi berikutnya datang dengan cahaya matahari yang sedikit lebih terik dari biasanya. Udara terasa kering, dan angin yang berhembus membawa debu halus dari ladang yang luas. Dari dalam gubuk tuanya, Senah sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di tepi tikarnya sambil mengusap lututnya yang terasa pegal. "Ah, tubuh ini semakin tua saja," gumamnya pelan. Namun meskipun tubuhnya sering terasa sakit, Senah tidak pernah membiarkan dirinya terlalu lama berdiam diri. Baginya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil caping tua dan ember kecil yang biasa ia gunakan untuk menyiram tanaman. Setelah itu ia keluar dari gubuknya. Cahaya pagi menyinari ladang tomat di depan rumahnya. Dari kejauhan, ladang itu tampak seperti hamparan tanah biasa. Namun bagi Senah, tempat itu adalah harapan terakhir yang ia miliki. Ia berjalan perlahan menuju tanaman-tanamannya. Langkahnya terasa berat. Bukan hanya karena usianya yang sudah tua, tetapi juga karena hatinya mulai dipenuhi rasa khawatir. Kemarin ia telah menanam beberapa bibit baru. Ia berharap pagi ini akan melihat tanda-tanda kehidupan. Senah berhenti di depan barisan tanaman yang baru ia tanam. Matanya menatap satu persatu bibit kecil itu. Namun harapan yang semalam ia simpan di dalam hati perlahan mulai runtuh. Beberapa bibit sudah terlihat layu. Daunnya yang kecil menggulung seperti kehilangan tenaga. Tidak mungkin secepat ini, bisik Senah. Ia berjongkok perlahan di samping salah satu tanaman. Tangannya yang kasar menyentuh daun kecil itu dengan sangat hati-hati. Daunnya terasa lemah. Batangnya juga tidak tegak. Senah menelan ludah. Ia lalu menggali sedikit tanah di sekitar tanaman itu. Begitu tanah terbuka, bau yang aneh kembali tercium. Bau pahit. Bau yang sama seperti kemarin. Senah mengerutkan dahinya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan tanah ini? Ia mencium tanah itu lagi. Bau itu benar-benar aneh. Tanah yang dulu subur sekarang terasa seperti mati. Ia menghela napas panjang. Padahal dulu, tanah ini sangat baik. Kenangan kembali datang ke dalam pikirannya. Dulu ketika suaminya masih hidup, mereka selalu bekerja bersama di ladang ini. Suaminya sering berkata, "Tanah ini seperti keluarga kita sendiri. Nah, kalau kita merawatnya dengan baik, dia juga akan memberi kita kehidupan."
Namun sekarang tanah itu seolah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Seolah ada sesuatu yang membuatnya menolak kehidupan. Senah berdiri perlahan. Ia berjalan menyusuri ladang sambil memeriksa tanaman-tanamannya satu persatu. Semakin jauh ia berjalan, semakin berat rasa di dalam dadanya. Banyak tanaman yang sudah benar-benar mati. Batangnya kering. Daunnya rontok. Beberapa bahkan terlihat seperti terbakar. Senah berhenti di tengah ladang. Ia memandang ke sekeliling. Ladang itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara selain angin yang berhembus pelan. "Kenapa selalu seperti ini?" gumamnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia sudah mencoba segala cara yang ia tahu. Ia menyiram tanaman setiap hari. Ia memberi pupuk. Ia membersihkan gulma. Ia bekerja dari pagi sampai sore. Namun hasilnya selalu sama. Gagal panen. Gagal lagi. Dan gagal lagi. Senah menatap tangannya yang penuh luka kecil. Tangannya gemetar sedikit. "Apakah aku sudah terlalu tua untuk melakukan ini?" katanya pelan. Namun pikiran itu segera ia buang jauh-jauh. "Tidak," katanya tegas kepada dirinya sendiri. "Aku belum boleh menyerah." Senah mengambil ember air yang ia bawa. Ia mulai menyiram tanaman satu persatu. Air itu jatuh ke tanah yang kering. Namun tanah itu seperti tidak mau menerimanya. Air cepat sekali meresap dan menghilang. Senah menyeka keringat di dahinya. "Minumlah, tumbuhlah," katanya pada tanaman-tanamannya. Seolah tanaman itu bisa mendengar. Seolah mereka bisa mengerti. Setelah selesai menyiram, Senah duduk di sebuah batu kecil di pinggir ladang. Ia memandang ke arah tanaman-tanamannya yang tampak lemah. Angin kembali bertiup pelan. Debu tanah terbang sedikit. Senah menatap tanah itu lama sekali. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, ia pernah melihat sesuatu yang aneh. Di malam hari, saat ia keluar dari gubuk untuk mengambil air, ia melihat bayangan seseorang berjalan di sekitar ladangnya. Namun karena malam terlalu gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Ia sempat berpikir mungkin itu hanya orang yang lewat. Namun sekarang ia mulai merasa ragu. "Apakah ada seseorang yang merusak ladangku?" gumamnya. Hatinya terasa tidak nyaman. Namun Senah tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Ia hanya seorang nenek tua yang hidup sendiri. Ia tidak memiliki musuh. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Senah menatap ladangnya lagi. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Siapapun yang melakukan ini, kenapa harus ladangku?" Angin kembali berhembus. Tidak ada jawaban. Hanya suara daun kering yang saling bergesekan. Setelah beristirahat beberapa saat, Senah berdiri lagi. Ia mengambil cangkul kecilnya. Jika tanaman ini mati, maka ia harus menanam lagi. Begitulah kehidupan seorang petani. Selama masih ada tanah, selalu ada harapan. Senah mulai menggali lubang baru. Gerakannya lambat, tetapi penuh kesabaran. Setiap lubang yang ia buat seperti doa kecil yang ia tanam di tanah. "Semoga kali ini berhasil," katanya pelan. Ia menanam bibit baru lagi. Satu demi satu. Matahari mulai naik lebih tinggi. Udara menjadi semakin panas. Namun Senah tidak berhenti. Keringat mengalir di wajahnya. Punggungnya terasa semakin sakit. Namun ia terus bekerja. Karena di dalam hatinya,
masih ada keyakinan kecil bahwa suatu hari nanti ladangnya akan kembali hidup. Setelah menanam beberapa bibit baru, Senah kembali duduk. Napasnya sedikit terengah. Ia memandang ladang yang penuh dengan harapan baru itu. "Kalau kalian tumbuh, hidupku juga akan ikut tumbuh," katanya dengan senyum kecil. Namun jauh di dalam tanah itu, sesuatu masih tersembunyi. Sesuatu yang membuat tanah itu seperti kehilangan kehidupan. Dan Senah masih belum tahu bahwa ladangnya memang telah dirusak oleh tangan manusia yang penuh kebencian. Tetapi ia juga belum tahu bahwa tak lama lagi takdir akan mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Untuk saat ini, Senah hanya seorang nenek tua yang duduk sendirian di ladang yang hampir mati. Namun meskipun begitu, ia masih memiliki sesuatu yang sangat kuat di dalam hatinya. Harapan. Dan kadang-kadang, keajaiban hanya datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti berharap. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi ketika Senah selesai menyiram tanaman-tanaman tomatnya yang tampak semakin lemah. Tanah di ladang itu masih terlihat kering meskipun ia sudah menuangkan hampir seluruh air yang ia bawa dari sumur kecil di belakang gubuknya. Senah berdiri perlahan sambil memegang pinggangnya. "Ah, tubuh tua ini," gumamnya pelan. Ia menatap ladangnya lagi. Beberapa tanaman yang kemarin masih berdiri, pagi itu sudah mulai rebah. Daunnya menguning dan menggulung seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hati Senah terasa berat. Namun ia mencoba tersenyum kecil pada dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, mungkin besok akan lebih baik," katanya pelan. Setelah beberapa saat berdiri di tengah ladang, Senah memutuskan untuk pergi ke desa kecil yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ia perlu membeli beberapa kebutuhan sederhana seperti garam dan minyak untuk memasak. Selain itu, ia juga ingin menjual sedikit hasil kebun lain yang masih bisa dipanen, seperti beberapa cabai kecil yang tumbuh di belakang gubuknya. Senah mengambil keranjang bambu tua yang sudah mulai retak di beberapa bagian. Ia memasukkan cabai-cabai kecil itu ke dalamnya. Jumlahnya tidak banyak. Namun bagi Senah, sekecil apapun hasilnya tetap harus disyukuri. Setelah itu ia mengenakan caping tuanya dan mulai berjalan menuju desa. Jalan menuju desa tidak terlalu jauh, tetapi bagi seseorang seusia Senah, perjalanan itu tetap terasa melelahkan. Tanah jalanan itu kering dan berdebu. Di beberapa tempat, rumput liar tumbuh tinggi di pinggir jalan. Langkah Senah pelan, namun ia sudah terbiasa berjalan seperti itu. Di sepanjang jalan, ia sesekali berhenti untuk menarik napas. Namun meskipun lelah, Senah tetap berjalan dengan sabar. Setelah beberapa waktu, akhirnya rumah-rumah warga mulai terlihat. Desa kecil itu tidak terlalu ramai. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan jarak yang tidak terlalu dekat satu sama lain. Beberapa warga terlihat sedang beraktivitas. Ada yang menjemur padi. Ada yang memberi makan ayam. Ada pula yang sedang duduk di depan rumah sambil berbincang. Ketika Senah berjalan melewati mereka, beberapa warga menyapanya. "Pagi, Nek Senah," kata seorang wanita setengah baya. Senah tersenyum ramah. "Pagi juga, Nak." Wanita itu melirik keranjang di tangan Senah. "Mau ke pasar kecil ya, Nek?" "Iya, hanya menjual sedikit cabai," jawab Senah. Wanita itu mengangguk. Namun setelah Senah berjalan melewati mereka, suara bisikan pelan terdengar. Dua orang wanita yang duduk di depan rumah itu saling menatap. Salah satunya berkata dengan suara pelan, "Kasihan sekali dia." Wanita satunya lagi menghela napas. "Iya,
Sejak suaminya meninggal, hidupnya memang semakin sulit. Namun tidak semua warga memiliki rasa simpati. Beberapa orang lain justru memandang Senah dengan tatapan aneh. Di sebuah sudut jalan desa, dua pria sedang duduk di bawah pohon besar. Mereka melihat Senah berjalan melewati jalan itu. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. Lihat itu, nenek tua yang ladangnya selalu gagal panen. Pria yang satunya tertawa kecil. Sudah berkali-kali dia menanam tomat, tapi selalu mati. Sepertinya tanahnya memang tidak mau memberi hasil lagi. Pria pertama mengangkat bahu. Atau mungkin memang nasibnya begitu. Mereka tertawa kecil lagi. Namun suara tawa itu cukup pelan sehingga tidak terdengar oleh Senah yang sudah berjalan lebih jauh. Di tempat lain, beberapa warga lain juga membicarakan hal yang sama. Seorang pria tua berkata kepada temannya, "Dulu ladang Senah terkenal paling subur." Temannya mengangguk. "Benar. Tomatnya besar-besar. Sekarang semuanya mati." Pria tua itu menghela napas. Entah kenapa, mereka hanya menggelengkan kepala. Sementara itu, Senah akhirnya tiba di pasar kecil desa. Pasar itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa pedagang yang menjual sayur, ikan, dan kebutuhan rumah tangga sederhana. Senah duduk di salah satu sudut pasar. Ia membuka keranjangnya dan mulai menata cabai-cabai kecil yang ia bawa. Tidak lama kemudian, seorang ibu datang mendekat. "Nek Senah, berapa harga cabainya?" Senah tersenyum ramah. "Ambil saja seikhlasnya, Nak." Ibu itu terlihat sedikit terkejut. "Ah, jangan begitu, Nek." Namun Senah hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Yang penting bisa membantu." Ibu itu akhirnya membeli sebagian cabai itu. Meskipun uang yang ia berikan tidak banyak, Senah tetap merasa bersyukur. Setelah beberapa waktu, hampir semua cabai yang ia bawa berhasil terjual. Senah menghitung uang kecil di tangannya. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membeli sedikit beras dan minyak. Ia berjalan menuju salah satu kios kecil. Penjual di kios itu menyapanya dengan ramah. "Nek Senah, seperti biasa?" Senah mengangguk. "Iya, sedikit beras saja." Penjual itu mengambilkan beras dan membungkusnya dengan kertas. Saat Senah menerima bungkusan itu, ia berkata dengan tulus, "Terima kasih, Nak." Setelah selesai berbelanja, Senah mulai berjalan pulang. Langkahnya terasa sedikit lebih ringan karena ia berhasil menjual cabainya. Namun di tengah perjalanan pulang, ia tiba-tiba mendengar sesuatu. Suara bisikan. Beberapa orang sedang berbicara tidak jauh dari tempatnya berjalan. Ladang Senah itu aneh. Selalu mati. Mungkin tanahnya sudah rusak. Atau mungkin ada sesuatu yang lain. Senah tidak mendengar semuanya dengan jelas. Namun kata-kata itu cukup membuat hatinya terasa tidak nyaman. Ia tidak ingin memikirkan hal buruk tentang orang lain. Selama ini ia selalu berusaha hidup baik dengan siapa saja. Namun tetap saja, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ketika akhirnya Senah sampai di gubuknya, matahari sudah mulai condong ke barat. Ia meletakkan bungkusan beras di dalam rumah. Kemudian ia duduk di kursi kayu kecil di depan pintu. Angin sore bertiup lembut. Senah memandang ke arah ladangnya. Tanaman-tanaman tomat itu terlihat diam di bawah cahaya matahari sore. "Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" gumamnya pelan. Ia menundukkan kepala.
Namun setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya lagi. Ekspresinya berubah menjadi lebih tenang. "Tidak," katanya pelan. "Aku tidak boleh berpikir seperti itu." Senah menarik napas panjang. "Selama aku masih bisa bekerja, aku akan terus merawat ladang ini." Ia berdiri perlahan, lalu berjalan kembali ke arah ladangnya. Langkahnya mungkin lambat, tubuhnya mungkin lelah, namun hatinya masih penuh dengan keteguhan. Ia masih belum tahu bahwa di balik semua kegagalan itu, memang ada seseorang yang menyimpan kebencian terhadapnya. Seseorang yang diam-diam merusak ladangnya. Namun Senah tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya memilih untuk tetap bekerja, tetap bersabar. Karena bagi Senah, hidup bukan tentang membalas kebencian orang lain, tetapi tentang tetap melakukan kebaikan meskipun dunia terasa tidak adil. Dan justru karena itulah, takdir besar perlahan mulai bergerak menuju hidupnya. Pagi itu langit tampak pucat. Matahari memang sudah terbit, tetapi sinarnya terasa lemah, seolah enggan menerangi tanah yang semakin kering. Angin yang berhembus membawa debu-debu kecil dari ladang, membuat udara terasa panas dan pengap. Di dalam gubuk tuanya, Senah sudah bangun sejak lama. Ia duduk di dekat pintu dengan sebuah ember kecil di sampingnya. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Malam tadi ia hampir tidak bisa tidur karena pikirannya terus memikirkan keadaan ladangnya. Sesekali ia memandang ke arah ladang dari celah pintu gubuk. Tanaman tomat yang ia tanam beberapa hari lalu tampak semakin lemah. Daunnya menggantung lesu. Beberapa batang bahkan sudah mulai menghitam. Senah menarik napas panjang. "Hari ini, aku harus mencoba lagi," gumamnya pelan. Ia berdiri perlahan, mengambil capingnya, lalu membawa 2 ember kosong yang terbuat dari plastik tua. Biasanya Senah hanya membawa 1 ember air dari sumur kecil di belakang rumahnya. Namun sumur itu sekarang mulai mengering. Airnya tinggal sedikit. Itulah sebabnya pagi ini ia memutuskan untuk pergi ke danau kecil yang berada agak jauh dari ladangnya. Danau itu sudah lama menjadi sumber air bagi sebagian warga desa saat musim kemarau datang. Namun perjalanan ke sana tidak mudah bagi Senah. Jaraknya cukup jauh untuk seseorang seusianya. Tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Tanaman tomatnya membutuhkan air. Dan jika ia tidak segera menyiramnya, tanaman itu mungkin akan mati semuanya. Senah mulai berjalan meninggalkan gubuknya. Langkahnya perlahan menyusuri jalan tanah yang sempit. Di kiri kanan jalan, rumput liar tumbuh kering. Beberapa pohon berdiri dengan daun yang mulai menguning karena kemarau yang panjang. Senah berjalan sambil membawa kedua ember kosong itu. Sesekali ia berhenti untuk mengatur napas. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Namun ia tetap memaksa dirinya untuk melangkah. Sedikit lagi, katanya kepada dirinya sendiri. Perjalanan itu terasa sangat lama. Matahari semakin tinggi di langit. Udara semakin panas. Keringat mulai mengalir di wajah Senah. Namun akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, ia melihat permukaan air yang berkilau di kejauhan. Danau itu akhirnya terlihat. Senah menghela napas lega. Akhirnya sampai juga. Ia berjalan mendekati tepi danau. Air danau tampak tenang. Permukaannya memantulkan cahaya matahari seperti kaca yang luas. Di sekitar danau, tumbuh beberapa pohon besar yang memberikan sedikit bayangan. Senah berjalan ke bawah salah satu pohon itu dan duduk sebentar di atas batu. Ia meletakkan embernya di tanah. Tangannya sedikit gemetar karena lelah. "Ah,"
Tubuh ini benar-benar sudah tua, katanya sambil tersenyum kecil. Ia memandang permukaan air danau yang tenang. Suara burung terdengar sesekali dari kejauhan. Angin lembut berhembus dari permukaan air. Suasana di tempat itu terasa damai. Namun hati Senah tetap dipenuhi kegelisahan. Ia menunduk sambil memijat lututnya yang terasa sakit. Kemudian ia berkata pelan, seolah berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. "Pak, kalau kau masih ada." Matanya mulai berkaca-kaca. "Pasti kau yang akan mengambil air seperti ini." Ia tersenyum sedih. "Dulu kau selalu bilang aku tidak boleh bekerja terlalu berat." Senah menghela napas panjang. Kenangan tentang suaminya selalu membuat hatinya terasa hangat sekaligus sakit. Namun ia segera menghapus air mata yang mulai muncul. "Sudahlah, tidak boleh terlalu lama bersedih." Ia berdiri perlahan, lalu mengambil salah satu embernya. Senah berjalan mendekati tepi air dan mulai mengisi ember itu. Air danau yang dingin terasa menyegarkan tangannya. Ia mengisi ember pertama dengan hati-hati. Setelah itu ia mengambil ember kedua. Namun saat ia sedang menunduk mengisi air, tiba-tiba telinganya menangkap suara yang aneh. Suara gesekan di antara rumput. Senah berhenti sejenak. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Suara apa itu? Ia menoleh ke arah semak-semak di pinggir danau. Rumput di sana bergerak pelan. Seolah ada sesuatu yang sedang merayap. Hati Senah sedikit berdebar. Namun ia mencoba tetap tenang. Ia melangkah sedikit mendekat. Saat itulah ia melihat sesuatu. Seekor ular piton besar sedang melingkar di dekat batu di tepi danau. Tubuhnya panjang dan tebal. Kulitnya berwarna gelap dengan pola yang menakutkan. Ular itu tampak bergerak perlahan, mendekati sesuatu di depan batu itu. Senah memicingkan matanya untuk melihat lebih jelas. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang lain. Sebuah keong besar berwarna emas. Keong itu berada di atas batu kecil di tepi air. Cangkangnya berkilau terkena cahaya matahari. Warnanya sangat berbeda dari keong biasa. Keong itu tampak diam, seolah tidak menyadari bahaya yang sedang mendekatinya. Ular piton itu menjulurkan kepalanya perlahan. Matanya menatap keong itu seperti seorang pemburu yang siap menyambar mangsanya. Senah menahan napas. Ya Tuhan! Ia langsung mengerti apa yang akan terjadi. Jika ia tidak melakukan sesuatu, keong itu akan dimakan oleh ular itu dalam hitungan detik. Senah sebenarnya takut. Ular piton sebesar itu bisa sangat berbahaya. Namun saat ia melihat keong kecil yang tak berdaya itu, sesuatu di dalam hatinya bergerak. Ia tidak tega melihat makhluk kecil itu dimangsa. Senah melihat sekelilingnya dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya dirinya. Dan ular besar itu. Namun tanpa berpikir panjang lagi, Senah mengambil sebatang kayu panjang yang tergeletak di dekat pohon. Tangannya sedikit gemetar. Tetapi matanya penuh keberanian. Ia melangkah mendekat sambil mengangkat kayu itu. "Pergi kau!" teriaknya keras. Ular itu langsung berhenti bergerak. Kepalanya terangkat. Matanya menatap ke arah Senah. Senah memukul tanah di dekat ular itu dengan kayu yang ia pegang. "Pergi. Jangan kau makan makhluk kecil itu." Ular piton itu tampak terganggu. Ia mengeluarkan suara desisan pelan. Tubuhnya bergerak perlahan menjauh dari batu. Senah tetap berdiri di sana sambil memegang kayu itu dengan kuat. Jantungnya berdebar keras.
Namun ia tidak mundur. Beberapa saat kemudian, ular itu akhirnya berbalik dan meluncur pergi ke dalam semak-semak. Rumput bergoyang pelan ketika tubuh panjangnya menghilang dari pandangan. Senah masih berdiri diam beberapa saat. Baru setelah ia yakin ular itu benar-benar pergi, ia menghela napas panjang. Syukurlah. Ia menurunkan kayu yang ia pegang. Kemudian ia berjalan mendekati batu tempat keong emas itu berada. Keong itu masih diam di sana. Cangkangnya berkilau indah di bawah cahaya matahari. Senah memandangnya dengan heran. Keong apa ini? Indah sekali warnanya. Ia mengangkat keong itu dengan sangat hati-hati. Keong itu terasa cukup berat di tangannya. Senah tersenyum kecil. Kasihan sekali kamu, hampir saja kau dimakan ular. Ia menunduk sedikit dan berbicara seperti kepada anak kecil. Sekarang kau sudah aman. Setelah itu Senah berjalan sedikit ke tengah air danau. Dengan lembut ia menurunkan keong itu kembali ke dalam air. Pergilah, hiduplah dengan tenang di sini. Keong itu perlahan tenggelam ke dalam air yang jernih. Namun tepat saat keong itu menghilang di bawah permukaan air, permukaan danau tiba-tiba berkilau aneh. Cahaya keemasan menyebar sebentar di permukaan air. Senah mengerutkan dahinya. Haum. Namun cahaya itu segera menghilang. Air danau kembali terlihat biasa. Senah menggeleng pelan. Mungkin hanya pantulan matahari. Ia kemudian mengambil kedua ember airnya. Perjalanan pulang masih menunggunya. Senah tidak tahu bahwa tindakan kecil yang ia lakukan hari itu akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa keong yang ia selamatkan bukanlah makhluk biasa, dan bahwa ladang tomatnya yang hampir mati sebentar lagi akan menyaksikan sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kejadian di tepi danau itu, Senah berdiri beberapa saat dalam diam. Tangannya masih memegang ember yang sudah terisi air, sementara pikirannya masih terbayang oleh ular piton besar yang hampir saja memangsa keong emas tadi. Angin lembut berhembus dari permukaan danau. Air di danau kembali tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Senah menatap ke arah air yang jernih itu. Keong yang aneh, gumamnya pelan. Ia belum pernah melihat keong dengan warna seperti itu sebelumnya. Cangkangnya benar-benar berkilau seperti emas ketika terkena cahaya matahari. Namun bagi Senah, itu hanya seekor makhluk kecil yang membutuhkan pertolongan. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh dari itu. Senah mengangkat kedua ember airnya dengan perlahan. Tangannya sedikit gemetar karena kelelahan, tetapi ia tetap berusaha mengangkatnya dengan hati-hati agar air tidak tumpah. Baiklah, sekarang waktunya pulang, katanya pada dirinya sendiri. Langkahnya mulai menyusuri jalan kembali ke arah ladangnya. Perjalanan pulang terasa lebih berat karena ember-ember itu sekarang penuh dengan air. Setiap langkah membuat air bergoyang pelan di dalam ember. Namun Senah tetap berjalan dengan sabar. Sesekali ia berhenti sebentar untuk mengatur napas. Matahari mulai naik lebih tinggi di langit. Udara terasa semakin panas. Keringat mengalir di wajah keriput Senah, tetapi ia tetap melanjutkan langkahnya. Di tengah perjalanan, ia sempat berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk beristirahat. Ia menurunkan ember-embernya ke tanah. Lalu ia duduk di atas akar pohon yang besar. Ah, benar-benar melelahkan, katanya sambil tersenyum kecil. Senah memandang ke arah jalan yang tadi ia lewati. Danau sudah tidak terlihat lagi dari tempat itu. Namun bayangan tentang keong emas itu kembali muncul di pikirannya. Keong yang aneh,
Warnanya seperti emas sungguhan, katanya pelan. Ia tertawa kecil sendiri. Entahlah, mungkin hanya keong biasa. Bagi Senah, kejadian itu hanyalah pertemuan singkat dengan makhluk kecil yang sedang kesulitan. Ia tidak tahu bahwa keong itu sebenarnya memperhatikannya sejak tadi. Jauh di dalam air danau, di antara bayangan batu-batu dan tanaman air, keong emas itu masih berada di sana. Cangkangnya yang berkilau perlahan memancarkan cahaya lembut. Seolah-olah ia bukan sekadar keong biasa. Keong itu bergerak perlahan ke arah permukaan air. Dari dalam air, ia melihat ke arah tempat Senah tadi berdiri. Seolah ia sedang mengingat wajah nenek tua yang telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa gelembung kecil muncul di permukaan air. Air danau bergetar pelan. Namun tidak ada seorang pun di sana yang melihatnya. Sementara itu, Senah kembali berdiri setelah beristirahat. Ia mengambil kembali kedua ember airnya. "Tanaman-tanamanku pasti sudah menunggu," katanya sambil tersenyum kecil. Ia lalu melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan itu terasa panjang, tetapi akhirnya Senah sampai juga di gubuk kecilnya. Ketika ia tiba, matahari sudah berada cukup tinggi di langit. Udara terasa sangat panas. Senah menurunkan ember-ember itu di dekat ladang tomatnya. Ia menarik napas panjang. Akhirnya sampai juga. Ia melihat ke arah tanaman-tanamannya. Beberapa daun masih terlihat semakin layu. Namun Senah tidak ingin menyerah. Ia mengambil ember pertama dan mulai menyiram tanaman satu persatu. Air mengalir perlahan ke tanah yang kering. Tanah itu langsung menyerap air dengan cepat. Senah terus menyiram dengan penuh kesabaran. Ia berbicara pelan kepada tanaman-tanamannya. "Minumlah, mungkin air dari danau bisa membantu kalian." Setelah menyiram semua tanaman, Senah duduk di pinggir ladang. Ia memandang tanah yang baru saja ia siram. Angin siang bertiup pelan. Debu tanah berkurang sedikit karena air yang ia tuangkan. Senah tersenyum kecil. "Setidaknya hari ini kalian mendapat air yang cukup." Namun di dalam hatinya, ia masih merasa khawatir. Ia sudah melakukan semua yang ia bisa. Tetapi tanaman-tanamannya tetap sering mati. Ia menatap langit yang cerah. "Ya Tuhan, kalau memang ladang ini masih bisa hidup." Suaranya pelan. "Bantulah aku menjaganya." Angin kembali berhembus. Daun-daun tanaman tomat bergerak pelan, seolah mendengar doa Senah. Hari mulai beranjak sore. Setelah menyiram tanaman, Senah kembali ke gubuknya. Ia menyiapkan makanan sederhana untuk dirinya sendiri. Hanya nasi dengan sedikit sayur liar yang ia petik dari belakang rumah. Meskipun makanannya sangat sederhana, Senah tetap makan dengan penuh rasa syukur. "Selama masih bisa makan, aku harus bersyukur," katanya pelan. Setelah makan, Senah duduk di depan gubuknya. Ia memandang ladangnya yang luas. Matahari sore mulai menurunkan cahayanya. Langit berubah warna menjadi jingga. Suasana terasa tenang. Senah menutup matanya sebentar. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah perjalanan jauh ke danau tadi. Namun hatinya sedikit lebih ringan. Setidaknya hari ini ia berhasil menyiram tanaman-tanamannya. Sementara itu, jauh di danau, air kembali berkilau. Cahaya emas muncul perlahan dari dalam air. Keong emas itu kembali muncul ke permukaan. Cangkangnya bersinar lembut di bawah cahaya matahari sore. Ia bergerak perlahan menuju tepi danau, seolah sedang memikirkan sesuatu.
Angin bertiup pelan. Permukaan air bergetar halus. Keong emas itu kemudian berhenti di dekat batu tempat Senah tadi menyelamatkannya. Cangkangnya memancarkan cahaya yang semakin terang. Seolah ada kekuatan yang perlahan bangkit di dalam dirinya. Jika saja Senah berada di sana, ia mungkin akan menyadari bahwa makhluk kecil yang ia selamatkan tadi bukanlah makhluk biasa. Namun Senah tidak mengetahui apapun tentang itu. Ia hanya seorang nenek tua yang sedang beristirahat di depan gubuknya setelah bekerja sepanjang hari. Senah memandang ladangnya yang mulai diselimuti bayangan sore. Ia tersenyum kecil sambil berkata, "Besok kita coba lagi." Ia tidak tahu bahwa mulai malam ini, takdir mulai bergerak perlahan. Kebaikan kecil yang ia lakukan di tepi danau hari ini akan segera kembali kepadanya dalam bentuk keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan ladang yang selama ini tampak mati, sebentar lagi akan menyimpan rahasia besar. Malam turun perlahan di desa kecil tempat Senah tinggal. Langit tampak gelap, dihiasi bintang-bintang yang berkelip jauh di atas sana. Udara malam terasa sedikit lebih sejuk dibandingkan siang hari yang panas. Di dalam gubuk tuanya, Senah sudah selesai makan malam. Makanannya sangat sederhana, hanya nasi dengan sedikit sayur yang ia masak sendiri. Namun bagi Senah, itu sudah cukup untuk membuat tubuhnya kembali memiliki tenaga. Ia duduk di kursi kayu kecil dekat pintu gubuk. Angin malam masuk melalui celah-celah dinding kayu yang sudah tua. Senah memandang keluar. Ladang tomatnya terlihat gelap di bawah cahaya bulan yang redup. Tanaman-tanaman itu berdiri diam, seolah tertidur di dalam kegelapan malam. Senah menghela napas panjang. "Besok aku harus mengambil air lagi," gumamnya pelan. Ia tahu pekerjaan itu akan sangat melelahkan. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Tanaman-tanaman itu membutuhkan air jika ingin bertahan hidup. Senah lalu menatap foto suaminya yang tergantung di dinding. Ia tersenyum kecil. "Pak, kalau kau bisa melihatku sekarang." Suaranya pelan dan penuh rasa rindu. "Aku masih berusaha menjaga ladang kita." Ia menundukkan kepalanya sebentar. Walaupun sekarang hasilnya belum ada. Angin malam kembali berhembus. Lampu minyak kecil di dalam gubuk bergoyang pelan. Senah berdiri perlahan. Tubuhnya sudah sangat lelah setelah perjalanan jauh ke danau tadi. Ia memadamkan lampu minyak itu, lalu berjalan menuju tikarnya. "Sudah waktunya tidur," katanya pada dirinya sendiri. Ia berbaring perlahan. Tidak lama kemudian, matanya mulai terpejam. Tubuhnya yang lelah membuatnya cepat tertidur. Gubuk itu kembali sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar sesekali. Namun jauh dari gubuk itu, di danau tempat Senah mengambil air tadi, sesuatu sedang terjadi. Permukaan air danau yang tenang tiba-tiba bergetar pelan. Cahaya keemasan muncul dari dalam air. Cahaya itu semakin terang, lalu perlahan muncul ke permukaan. Dari dalam air yang berkilau itu, keong emas yang diselamatkan Senah tadi muncul kembali. Cangkangnya memancarkan cahaya lembut seperti bulan yang berwarna emas. Keong itu bergerak perlahan menuju tepi danau. Air di sekelilingnya berkilau seperti dipenuhi bintang-bintang kecil. Sesampainya di tepi danau, cahaya dari cangkangnya semakin terang. Seolah ada kekuatan yang sedang bangkit dari dalam dirinya. Angin malam bertiup pelan. Pohon-pohon di sekitar danau bergoyang lembut. Keong emas itu diam sejenak di atas batu tempat ia hampir dimakan ular tadi. Seolah ia sedang memikirkan sesuatu. Seolah ia sedang mengingat.
Wajah seorang nenek tua. Nenek yang tidak ragu menyelamatkannya meskipun berhadapan dengan bahaya. Cahaya dari cangkangnya berdenyut pelan. Seolah keong itu memiliki perasaan. Setelah beberapa saat, keong emas itu mulai bergerak menjauh dari danau. Namun gerakannya bukan menuju air lagi. Ia bergerak ke arah jalan kecil yang mengarah ke ladang senah. Cahaya dari tubuhnya menerangi jalan tanah yang gelap. Langkahnya memang lambat. Namun ia terus bergerak dengan pasti. Seolah ia tahu kemana harus pergi. Perjalanan itu cukup jauh bagi seekor keong. Namun cahaya dari tubuhnya membuat langkahnya terasa ringan. Tanah yang ia lewati tampak sedikit berkilau. Setelah beberapa waktu, keong emas itu akhirnya tiba di ladang tomat milik Senah. Ladang itu tampak sunyi di bawah cahaya bulan. Tanaman-tanaman tomat berdiri lemah di tanah yang kering. Beberapa batang tampak hampir mati. Keong emas itu berhenti di tengah ladang. Cahaya dari cangkangnya perlahan semakin terang. Kemudian sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Cahaya keemasan itu menyebar ke tanah di sekitarnya. Seperti aliran air yang mengalir perlahan. Tanah yang selama ini terasa keras mulai berubah. Butiran tanah yang kering perlahan menjadi lebih lembut. Bau pahit yang selama ini tersembunyi di dalam tanah perlahan menghilang. Seolah cahaya itu sedang membersihkan sesuatu yang buruk. Cahaya itu menyebar ke seluruh ladang. Setiap tempat yang disentuh cahaya itu perlahan berubah. Tanah yang sebelumnya terasa mati mulai terasa hidup kembali. Keong emas itu terus memancarkan cahaya. Seolah ia sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Di dalam gubuk kecilnya, Senah masih tertidur lelap. Ia sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di ladangnya. Ia tidak tahu bahwa tanah yang selama ini gagal memberi panen sedang dipulihkan oleh makhluk yang ia selamatkan tadi siang. Cahaya keemasan itu terus menyebar selama beberapa waktu. Hingga akhirnya seluruh ladang diselimuti cahaya lembut yang menenangkan. Angin malam bertiup pelan. Daun-daun tomat yang hampir mati bergerak sedikit. Seolah mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa saat, cahaya itu perlahan mulai meredup. Keong emas itu berhenti memancarkan cahaya. Tanah di ladang itu kini tampak sedikit berbeda. Lebih lembab. Lebih segar. Seolah ladang itu baru saja mendapatkan kehidupan baru. Keong emas itu kemudian bergerak perlahan menuju tepi ladang. Cahaya dari cangkangnya kini kembali redup. Namun sebelum pergi, ia berhenti sebentar. Seolah menatap ke arah gubuk kecil tempat Senah sedang tidur. Angin malam bertiup lembut. Seolah membawa pesan yang tidak terdengar. Setelah itu, keong emas itu kembali bergerak meninggalkan ladang. Perjalanannya kembali menuju danau. Cahaya dari tubuhnya semakin lama semakin redup. Hingga akhirnya ia menghilang di dalam air danau yang tenang. Malam kembali sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang melihat keajaiban yang berlangsung di ladang kecil itu. Kecuali bintang-bintang di langit yang menjadi saksi. Beberapa jam kemudian, langit mulai berubah warna. Fajar perlahan muncul di ufuk timur. Burung-burung mulai berkicau menyambut pagi. Di dalam gubuk kecilnya, Senah perlahan membuka matanya. Ia menguap pelan. Tubuhnya masih terasa sedikit lelah. Namun pagi baru telah datang. Ia duduk perlahan di tepi tikarnya. Semoga hari ini lebih baik, gumamnya. Ia belum mengetahui bahwa sesuatu telah berubah. Sesuatu yang sangat penting.
Dan ketika ia sebentar lagi berjalan ke ladangnya, ia akan mulai melihat tanda-tanda pertama dari keajaiban yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu datang dengan cahaya matahari yang terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung kecil terdengar berkicau di sekitar ladang, seolah menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Di dalam gubuk kecilnya, Senah baru saja selesai merapikan tikarnya. Malam tadi ia tidur cukup nyenyak meskipun tubuhnya masih terasa lelah setelah perjalanan panjang ke danau. Ia duduk sebentar di kursi kayu dekat pintu. Angin pagi masuk melalui celah dinding kayu yang sudah tua. Senah memandang keluar. Ladang tomatnya terlihat samar di bawah cahaya matahari pagi yang masih lembut. Ia menghela napas panjang. Hari baru lagi, katanya pelan. Seperti biasa, hal pertama yang ia lakukan setiap pagi adalah memeriksa ladangnya. Ia mengambil caping tuanya, lalu berjalan keluar dari gubuk. Langkahnya perlahan menyusuri tanah yang masih terasa dingin oleh embun pagi. Ketika ia mulai mendekati ladang tomatnya, sesuatu membuatnya berhenti. Alisnya sedikit berkerut. Ia memandang tanah di depannya. Tanah itu tampak berbeda dari biasanya. Semalam tanah itu terlihat sangat kering. Namun pagi ini, tanah itu tampak sedikit lebih gelap. Seperti tanah yang lembab. Senah berjalan beberapa langkah lagi. Ia menunduk dan menyentuh tanah dengan tangannya. Tanah itu terasa lebih lembut. Senah mengerutkan dahinya. Aneh. Ia mencubit sedikit tanah dan menggosoknya dengan jari. Tanah itu tidak lagi terasa keras seperti kemarin. Kenapa tanahnya terasa seperti ini? Senah bangkit berdiri. Ia mulai berjalan menyusuri ladangnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak hal yang membuatnya bingung. Tanah di hampir seluruh ladang terasa lebih lembab. Padahal semalam tidak turun hujan. Senah menggaruk kepalanya di balik capingnya. Apakah aku salah lihat kemarin? Ia terus berjalan. Lalu tiba-tiba langkahnya berhenti. Matanya membesar. Di depan salah satu barisan tanaman tomat yang kemarin hampir mati. Ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak percaya. Daun tanaman itu tampak lebih hijau. Bukan hanya sedikit hijau, tetapi benar-benar segar. Senah mendekat dengan langkah cepat. Ia berjongkok di depan tanaman itu. Tangannya yang gemetar menyentuh daun tomat tersebut. Daun itu terasa kuat. Tidak layu. Tidak kering. Senah menelan ludah. Ini, bagaimana bisa? Ia segera berdiri dan melihat tanaman lain di sekitarnya. Dan yang ia lihat membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Banyak tanaman tomat yang kemarin tampak hampir mati. Pagi ini terlihat lebih hidup. Daunnya tidak lagi menggulung. Batangnya berdiri lebih tegak. Bahkan di beberapa tanaman, terlihat tunas kecil baru yang mulai tumbuh. Senah menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ya Tuhan! Ia berjalan perlahan di antara barisan tanaman itu. Setiap beberapa langkah, ia berhenti untuk memeriksa tanaman lain. Dan hampir semuanya menunjukkan tanda yang sama. Lebih sehat. Lebih segar. Lebih hidup. Senah tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ia berdiri di tengah ladangnya. Angin pagi berhembus lembut, membuat daun-daun tomat bergoyang pelan. Seolah tanaman itu sedang menyambut kehidupan baru. Senah memandang sekelilingnya dengan mata yang penuh keheranan. Semalam, tidak ada hujan. Ia mencoba mengingat.
Dan aku juga tidak menambahkan pupuk baru. Ia menatap langit. Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Beberapa saat Senah hanya berdiri diam. Hatinya dipenuhi campuran rasa bingung dan harapan. Ia berlutut perlahan di tanah. Tangannya menyentuh tanah dengan penuh perasaan. Apakah ini jawaban dari doaku? Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Ia menengadah ke langit. Terima kasih. Suaranya sangat pelan. Terima kasih jika engkau benar-benar masih memberi kesempatan pada ladang ini. Senah duduk sebentar di tengah ladangnya. Ia memandang tanaman-tanaman tomat itu dengan penuh perhatian. Beberapa burung kecil hinggap di tanah ladang. Udara pagi terasa lebih segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Senah merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan. Ia tersenyum kecil. Kalau kalian benar-benar bisa hidup kembali, katanya pada tanaman-tanamannya, aku akan merawat kalian sebaik mungkin. Senah lalu berdiri kembali. Hari itu ia bekerja dengan semangat yang berbeda. Ia membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Ia memperbaiki tanah di sekitar akar. Ia juga menyiram tanaman dengan air yang masih tersisa di embernya. Setiap kali ia melihat daun yang tumbuh lebih hijau, senyumnya semakin lebar. Bagus, bagus sekali, katanya. Matahari mulai naik lebih tinggi di langit. Namun Senah tidak merasa lelah seperti biasanya. Hatinya terasa ringan. Setelah selesai merawat tanaman, ia duduk sebentar di pinggir ladang. Ia memandang seluruh ladangnya dengan penuh rasa syukur. Kalau kalian terus tumbuh seperti ini. Ia tersenyum. Mungkin musim ini aku benar-benar bisa panen lagi. Senah menutup matanya sebentar. Ia membayangkan ladangnya penuh dengan tomat merah yang segar seperti dulu. Bayangan itu membuat hatinya hangat. Namun Senah tidak tahu bahwa perubahan ini bukan terjadi secara kebetulan. Jauh di danau yang tenang, di dalam air yang jernih, keong emas yang ia selamatkan tadi sedang diam di dasar danau. Cangkangnya memancarkan cahaya lembut yang hampir tidak terlihat. Seolah ia sedang mengawasi sesuatu dari jauh. Angin pagi bertiup pelan di permukaan air. Gelombang kecil muncul di danau itu. Seolah alam sendiri sedang tersenyum. Karena sebuah kebaikan kecil yang dilakukan oleh seorang nenek tua. Akhirnya mulai kembali kepadanya. Dan ladang yang selama ini hampir mati, perlahan-lahan mulai hidup kembali. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perubahan yang perlahan namun pasti di ladang milik Senah. Pagi demi pagi, ketika matahari baru muncul dari balik langit yang pucat, Senah selalu berjalan menuju ladangnya dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Dulu setiap langkah menuju ladang selalu dipenuhi rasa khawatir. Namun sekarang, langkah itu dipenuhi harapan. Pagi itu, seperti biasa, Senah keluar dari gubuknya sambil membawa ember kecil berisi air. Caping tuanya menutupi sebagian wajahnya dari cahaya matahari yang mulai hangat. Ia berjalan menuju ladang. Ketika ia mendekat, matanya langsung berbinar. Tanaman tomat yang sebelumnya hanya menunjukkan tanda-tanda kehidupan kini sudah tumbuh jauh lebih subur. Daunnya hijau segar. Batangnya kuat dan tegak. Beberapa tanaman bahkan sudah mulai menunjukkan bunga-bunga kecil berwarna kuning. Senah berjongkok di dekat salah satu tanaman. Ia menatap bunga kecil itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Bunga?" bisiknya pelan.
Tangannya yang keriput menyentuh daun tanaman itu dengan sangat hati-hati. Ini benar-benar bunga. Bunga tomat adalah tanda yang sangat penting bagi seorang petani. Itu berarti tanaman tersebut akan segera menghasilkan buah. Senah menutup mulutnya dengan tangannya. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia melihat bunga-bunga tomat di ladangnya. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat ini lagi. Ia berdiri perlahan dan memandang ke seluruh ladangnya. Ternyata bukan hanya satu tanaman yang berbunga. Hampir semua tanaman di ladang itu mulai dipenuhi bunga kecil. Pemandangan itu membuat hati Senah dipenuhi rasa syukur yang luar biasa. Hari-hari setelah itu menjadi hari-hari yang penuh keajaiban bagi Senah. Setiap pagi, bunga-bunga itu semakin banyak. Dan setelah beberapa waktu, bunga-bunga itu mulai berubah menjadi buah tomat kecil. Senah sering duduk lama di pinggir ladangnya hanya untuk memandangi buah-buah kecil itu. Lihatlah kalian, katanya dengan senyum lembut. Kalian benar-benar tumbuh. Ia merawat tanaman-tanaman itu dengan penuh perhatian. Setiap hari ia membersihkan gulma. Ia juga memastikan tanah di sekitar akar tetap lembab. Meskipun tubuhnya sering terasa lelah, hatinya selalu penuh semangat. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ladangnya benar-benar hidup kembali. Waktu terus berjalan. Buah tomat kecil itu perlahan tumbuh semakin besar. Warnanya mulai berubah dari hijau menjadi kemerahan. Suatu pagi, ketika Senah berjalan ke ladangnya seperti biasa, ia berhenti dengan wajah terkejut. Di salah satu tanaman, sebuah tomat telah berubah menjadi merah sempurna. Tomat itu tampak besar dan segar. Kulitnya berkilau terkena cahaya matahari pagi. Senah berjalan mendekat dengan langkah yang sedikit gemetar. Ia memegang tomat itu dengan sangat hati-hati. Ini benar-benar sudah matang, bisiknya. Tangannya sedikit gemetar saat ia memetik tomat itu dari batangnya. Ia memegang tomat merah itu dengan kedua tangan. Matanya mulai basah oleh air mata. Sudah lama sekali, ia mengingat kembali masa-masa ketika suaminya masih hidup. Dulu mereka sering memanen tomat bersama-sama. Sekarang, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali memetik hasil dari ladangnya sendiri. Senah memeluk tomat itu di dadanya sebentar. Terima kasih. Suaranya penuh rasa haru. Hari itu menjadi awal dari panen yang luar biasa. Dalam beberapa hari berikutnya, hampir seluruh ladang dipenuhi tomat merah yang matang. Jumlahnya sangat banyak. Lebih banyak daripada yang pernah Senah bayangkan. Ladang yang dulu terlihat mati sekarang berubah menjadi hamparan warna merah yang indah. Tomat-tomat itu besar, segar, dan sangat sehat. Senah bahkan kesulitan memanen semuanya sendirian. Suatu pagi, beberapa warga desa kebetulan melewati jalan dekat ladang Senah. Ketika mereka melihat ladang itu, mereka langsung berhenti. Lihat itu, kata salah seorang dari mereka. Bukankah itu ladang Senah? Warga lainnya menyipitkan mata. Iya, itu benar ladangnya. Namun ketika mereka melihat lebih dekat, wajah mereka langsung berubah terkejut. Bagaimana mungkin? Salah satu dari mereka berjalan mendekat. Matanya membesar. Tomatnya banyak sekali. Warga lainnya juga ikut mendekat. Mereka melihat ladang yang penuh dengan tomat merah besar. Beberapa dari mereka bahkan mengambil salah satu tomat yang sudah jatuh di tanah. Ini benar-benar tomat yang bagus, kata seorang pria sambil memeriksanya. Tak lama kemudian,
Berita itu mulai menyebar di desa kecil tersebut. Warga mulai berdatangan untuk melihat sendiri ladang Senah. Mereka berdiri di pinggir ladang sambil berbisik-bisik. Bukankah dulu ladang ini selalu gagal panen? Iya, setiap musim tanam selalu mati. Kenapa sekarang bisa seperti ini? Beberapa orang hanya menggelengkan kepala dengan heran. Sementara itu, Senah yang sedang memanen tomat melihat kerumunan warga di pinggir ladangnya. Ia tersenyum ramah. "Silakan kalau ingin melihat," katanya dengan suara lembut. Seorang wanita berkata dengan penuh kagum, "Nek Senah, tomatnya indah sekali." Senah tersenyum sederhana. "Alhamdulillah, akhirnya ladang ini kembali hidup." Beberapa warga terlihat benar-benar kagum. Namun di antara kerumunan itu, ada juga beberapa orang yang hanya diam sambil menatap ladang dengan wajah yang sulit ditebak. Mereka adalah orang-orang yang dulu sering membicarakan kegagalan ladang Senah. Sekarang mereka tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Senah terus memanen tomat dengan penuh rasa syukur. Keranjang-keranjang bambu di dekatnya mulai penuh dengan tomat merah. Hari itu menjadi hari yang sangat berharga bagi Senah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ladangnya menghasilkan panen yang sangat melimpah. Namun Senah masih belum mengetahui satu hal, bahwa di balik semua keajaiban ini, ada makhluk kecil yang diam-diam membalas kebaikannya. Di danau yang tenang, di bawah permukaan air yang jernih, keong emas itu masih berada di sana. Cangkangnya memancarkan cahaya lembut, seolah ia sedang memperhatikan dari jauh. Dan ladang Senah yang kini penuh dengan kehidupan, akan segera mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Beberapa hari setelah panen pertama yang mengejutkan itu, kehidupan Senah mulai berubah secara perlahan. Ladang tomatnya tidak lagi tampak seperti ladang yang dulu sering gagal panen. Kini, setiap pagi, warna merah tomat matang memenuhi hampir seluruh hamparan tanaman di ladangnya. Keranjang-keranjang bambu yang biasa ia gunakan untuk membawa hasil panen mulai penuh setiap hari. Namun meskipun hasil panennya melimpah, kehidupan Senah tidak berubah menjadi mewah. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapu halaman kecil di depan gubuknya, tetap memasak nasi sederhana dengan lauk seadanya, tetap berjalan ke ladang dengan caping tuanya. Suatu pagi, ketika matahari baru saja muncul di langit yang pucat, Senah sedang duduk di pinggir ladangnya sambil memandangi tanaman tomat yang masih tersisa. Sebagian besar tomat sudah ia panen. Namun masih ada beberapa tanaman yang buahnya baru mulai matang. Senah memandang ladangnya dengan perasaan hangat. "Terima kasih," bisiknya pelan. Ia tidak tahu kepada siapa ucapan itu ia tujukan. Mungkin kepada Tuhan, mungkin kepada alam, atau mungkin kepada keberuntungan yang akhirnya datang setelah bertahun-tahun. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang seolah membantu ladangnya kembali hidup. Namun Senah tidak pernah benar-benar memikirkannya terlalu dalam. Baginya, yang terpenting adalah bersyukur. Hari itu setelah selesai memanen beberapa tomat terakhir, Senah memutuskan untuk pergi ke danau. Sudah beberapa hari ia tidak mengambil air dari sana. Ia membawa ember kecilnya lalu berjalan perlahan melewati jalan tanah yang sudah sangat ia kenal. Angin siang bertiup pelan. Daun-daun pohon bergoyang lembut. Ketika Senah sampai di tepi danau, airnya tampak sangat tenang. Permukaannya memantulkan cahaya matahari seperti kaca. Senah meletakkan embernya di tanah. Ia berjongkok di pinggir danau.
Tangannya mulai mencelupkan ember ke dalam air. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Permukaan air di dekatnya bergerak perlahan. Seperti ada sesuatu yang muncul dari dalam. Senah berhenti. Ia menatap air dengan penuh rasa ingin tahu. Gelombang kecil muncul di permukaan danau. Lalu perlahan, sebuah cangkang emas muncul dari dalam air. Senah langsung mengenalinya. Keong itu, gumamnya pelan. Itu adalah keong emas besar yang pernah ia selamatkan dari ular piton beberapa waktu lalu. Keong itu muncul perlahan dari air. Cangkangnya berkilau terkena sinar matahari. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Cangkang itu memancarkan cahaya lembut yang tidak biasa. Senah sedikit terkejut. Ia mundur satu langkah. Kenapa cangkangnya bersinar? Keong emas itu bergerak perlahan mendekati tepi danau. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Cahaya dari cangkang keong itu semakin terang. Air di sekitarnya berkilau seperti terkena sinar bulan. Senah menatap dengan mata membesar. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Lalu dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut. Senah. Senah langsung terkejut. Ia melihat ke sekelilingnya. Namun tidak ada siapapun. Siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Suara itu terdengar lagi. Jangan takut. Kali ini Senah menyadari bahwa suara itu berasal dari arah keong emas. Matanya membesar. Apakah kamu yang berbicara? Keong emas itu bergerak perlahan. Cahaya di sekitarnya semakin lembut. Ya, aku yang berbicara. Senah benar-benar tidak percaya. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Ini tidak mungkin. Suara keong itu terdengar tenang. Kamu pernah menyelamatkanku. Ingatan Senah langsung kembali pada hari ketika ia melihat ular piton yang hampir memakan keong tersebut. Jadi, kamu masih hidup. Berkatmu. Senah menatap keong emas itu dengan penuh kebingungan. Aku hanya menolongmu, itu saja. Keong emas itu bergerak sedikit lebih dekat ke tepi danau. Cangkangnya memancarkan cahaya lembut seperti emas yang hidup. Tindakan kecilmu menyelamatkan hidupku. Senah masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Ia menggeleng pelan. Tapi, bagaimana mungkin kamu bisa berbicara? Beberapa detik keheningan terjadi. Lalu suara keong itu kembali terdengar. Aku bukan keong biasa. Senah menelan ludah. Aku adalah penjaga keseimbangan alam di tempat ini. Mata Senah membesar. Penjaga alam? Selama ini aku hidup di danau ini, menjaga air dan tanah di sekitar desa. Senah menatap air danau yang tenang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk kecil yang ia selamatkan ternyata memiliki rahasia seperti ini. Ketika kamu menyelamatkanku dari ular piton. Lanjut suara keong emas itu. Kamu telah menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Senah terdiam. Angin lembut berhembus melewati permukaan danau. Sebagai balasan atas kebaikanmu. Cahaya dari cangkang keong itu sedikit lebih terang. Aku mengembalikan kehidupan pada tanah ladangmu. Senah langsung teringat pada perubahan aneh yang terjadi di ladangnya. Tanah yang tiba-tiba menjadi subur. Tanaman yang kembali hidup. Panen yang melimpah. Semua itu sekarang mulai masuk akal. Air mata perlahan muncul di mata Senah.
Jadi, semua itu. Ya. Suara keong itu lembut. Tanah ladangmu selama ini dirusak oleh racun yang ditebarkan manusia yang dipenuhi iri hati. Senah menunduk pelan. Ia sudah lama mencurigai hal itu. Namun ia tidak pernah memiliki bukti. Namun tanah yang baik tidak akan selamanya mati. Keong emas itu melanjutkan. Dan kebaikan yang tulus selalu menemukan jalannya kembali. Air mata Senah akhirnya jatuh. Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Keong emas itu menjawab dengan tenang. Karena kamu menolong tanpa mengharapkan apapun. Senah mengusap air matanya. Terima kasih. Suaranya bergetar. Aku hanya seorang nenek tua, aku tidak pantas menerima semua ini. Keong emas itu perlahan kembali bergerak ke arah air. Kebaikan tidak pernah melihat usia atau kekuatan. Cahaya di sekitarnya mulai meredup. Jagalah ladangmu dengan hati yang tulus seperti selama ini. Senah menatap keong emas itu dengan penuh haru. Apakah kita akan bertemu lagi? Beberapa detik keheningan terjadi. Lalu suara lembut itu menjawab. Selama alam masih hidup, aku akan selalu ada. Perlahan keong emas itu tenggelam kembali ke dalam air. Cahaya di permukaan danau memudar. Air kembali tenang seperti semula. Senah berdiri lama di tepi danau. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ia akhirnya mengerti. Keajaiban yang datang pada ladangnya bukanlah kebetulan. Itu adalah balasan dari sebuah kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa memikirkan apapun. Senah mengangkat wajahnya ke langit. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini penuh dengan rasa syukur. Terima kasih, bisiknya. Lalu ia mengambil embernya dan berjalan pulang menuju ladangnya. Dengan hati yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Karena sekarang ia tahu satu hal yang sangat penting. Bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Langit pagi di desa kecil itu terlihat cerah seperti biasanya. Matahari perlahan naik dari balik pepohonan, memancarkan cahaya hangat yang menyentuh tanah dan ladang-ladang yang membentang tenang. Di depan sebuah gubuk tua yang sederhana, Senah sudah berdiri sejak pagi. Caping anyaman bambunya masih setia menutupi sebagian wajahnya dari sinar matahari. Tangannya yang keriput memegang keranjang bambu yang berisi beberapa tomat merah segar. Ia menatap ladangnya dengan mata yang penuh ketenangan. Hamparan tanaman tomat di depannya masih terlihat subur. Meskipun sebagian besar sudah dipanen beberapa hari lalu, tanaman-tanaman itu masih tumbuh sehat. Beberapa buah tomat baru bahkan mulai muncul lagi. Senah tersenyum kecil. Siapa sangka, gumamnya pelan. Dulu ladang ini hampir mati. Tanahnya kering. Tanamannya layu. Namun sekarang ladang itu kembali hidup. Dan Senah tahu betul bahwa semua itu bukan sekadar keberuntungan. Ia teringat kembali pada pertemuannya dengan keong emas di tepi danau beberapa hari yang lalu. Suara lembut makhluk itu masih terngiang di telinganya. Tentang kebaikan. Tentang alam. Tentang balasan yang datang tanpa diduga. Senah menghela napas panjang. Semua ini bukan milikku sepenuhnya, katanya pelan. Ia lalu mulai berjalan ke arah ladangnya. Hari itu ia tidak berniat memanen banyak tomat. Ia hanya ingin melihat tanaman-tanamannya seperti biasa. Senah berjalan di antara barisan tanaman tomat yang masih hijau. Tangannya sesekali menyentuh daun-daun yang sehat. Terima kasih karena kalian tetap tumbuh, katanya seolah berbicara pada tanaman-tanamannya. Angin pagi berhembus lembut.
Daun-daun tomat bergoyang perlahan. Beberapa burung kecil terbang rendah di atas ladang. Suasana pagi itu terasa sangat damai. Namun tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan kecil di dekat ladang. Senah menoleh. Beberapa warga desa tampak berjalan mendekat. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang membawa keranjang kosong. "Nek Senah," panggil salah satu dari mereka. Senah tersenyum ramah. "Iya?" Pria itu mendekat sambil menggaruk kepalanya sedikit malu. "Kami dengar tomat nenek masih banyak yang bagus." Senah mengangguk pelan. "Masih ada beberapa yang belum dipanen." Pria itu lalu berkata dengan suara yang agak ragu. "Apakah kami boleh membeli beberapa?" Senah tersenyum hangat. "Tentu saja boleh." Beberapa warga langsung terlihat senang. Mereka mulai membantu memetik tomat dari tanaman yang sudah matang. Namun yang membuat mereka terkejut adalah sikap Senah. Setelah beberapa keranjang terisi penuh, Senah berkata dengan lembut, "Ambillah sebagian untuk kalian juga." Para warga saling menatap. "Maksud nenek?" Senah tersenyum sederhana. "Sebagian tomat ini boleh kalian bawa pulang tanpa membayar." Seorang wanita desa terlihat terkejut. "Tapi, itu terlalu banyak, Nek." Senah menggeleng pelan. "Ladang ini kembali hidup bukan hanya untukku." Ia memandang ladangnya dengan penuh rasa syukur. Berkah seperti ini seharusnya dibagi. Beberapa warga terlihat terharu. Mereka tidak menyangka bahwa Senah yang dulu hidup sangat sulit sekarang justru menjadi orang yang paling murah hati. Salah satu pria yang dulu sering meragukan Senah berdiri agak jauh dari kerumunan. Wajahnya terlihat canggung. Ia akhirnya berjalan mendekat. "Nek Senah." Suaranya pelan. Senah menoleh. Pria itu menundukkan kepala. "Dulu, aku sering berbicara buruk tentang nenek." Beberapa warga langsung terdiam. Pria itu melanjutkan dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku pikir ladang nenek tidak akan pernah berhasil lagi." Senah menatapnya dengan tenang. "Semua orang pernah salah." Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. "Nenek tidak marah?" Senah tersenyum lembut. "Kalau aku terus menyimpan kemarahan, ladang ini mungkin tidak akan pernah terasa damai." Pria itu terlihat sangat tersentuh. Ia menundukkan kepala lagi. "Terima kasih, Nek." Hari itu menjadi hari yang sangat berbeda di desa kecil tersebut. Warga yang datang tidak hanya membeli tomat. Sebagian dari mereka juga pulang dengan membawa tomat pemberian Senah. Tawa kecil mulai terdengar di sekitar ladang. Anak-anak yang ikut datang bersama orang tua mereka bahkan bermain di pinggir ladang dengan gembira. Senah duduk di bawah pohon kecil di dekat ladangnya sambil memandangi semua itu. Hatinya terasa hangat. Bertahun-tahun ia hidup dalam kesepian. Namun sekarang ladangnya kembali membawa kehidupan. Sore hari mulai mendekat. Langit berubah menjadi warna jingga yang indah. Setelah para warga pulang, Senah berjalan perlahan menuju danau. Ia tidak membawa ember. Ia hanya ingin melihat tempat yang telah mengubah hidupnya. Ketika ia sampai di tepi danau, airnya masih terlihat sangat tenang. Cahaya matahari senja memantul di permukaan air. Senah berdiri lama di sana. Ia memandang air dengan penuh perasaan. "Apakah kamu masih di sana?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Air tetap tenang. Namun tiba-tiba, sebuah gelombang kecil muncul di permukaan air. Sangat halus.
hampir tidak terlihat. Senah tersenyum kecil. Ia tidak tahu apakah itu benar-benar tanda dari keong emas atau hanya gerakan air biasa. Namun hatinya merasa tenang. "Terima kasih," katanya lembut. Ia menundukkan kepala sedikit. Angin sore berhembus pelan. Daun-daun pohon di sekitar danau bergoyang lembut. Senah akhirnya berbalik dan berjalan pulang menuju gubuknya. Langkahnya perlahan namun penuh ketenangan. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan selalu mudah. Namun ia juga tahu satu hal yang sangat penting. Kebaikan sekecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Kebaikan akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan selama manusia masih mau menolong tanpa pamrih, alam pun akan selalu menjaga keseimbangannya. Di desa kecil itu, ladang tomat milik Senah tetap tumbuh subur. Dan cerita tentang seorang nenek tua yang menyelamatkan seekor keong emas akhirnya menjadi cerita yang sering diceritakan kembali oleh warga desa kepada anak-anak mereka. Sebuah cerita tentang kebaikan, tentang kesabaran, dan tentang berkah yang datang dari hati yang tulus.